Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I will replace Mr. Edwin to teach you all, and before that I will introduce myself. My name is Nur Erva Yulianti, but you can call me Miss Erva, and I'm from Barabai, and I was studied at State Islamic University Antasari of Banjarmasin, atau biasanya kalian kenal dengan sebutan UIN Antasari Banjarmasin. Today we will learn about expression of capability. Before that, do you know what is expression of capability? Capability adalah kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu untuk mengekspresikan kemampuan dalam bahasa Inggris. Nah, biasanya capability ini menggunakan modal verb. Nah, modal verb yang digunakan ada 3. Yang pertama, can, yang kedua, could, yang ketiga, be able. Nah, yang artinya, arti dari ketiganya ini sama, yang artinya itu adalah dapat atau bisa. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu can. Nah, can ini dapat digunakan untuk menyatakan kapabilitas dalam bentuk present tense atau masa sekarang. Nah, jadi present tense, pasti kalian sudah pernah kan belajar apa itu present tense? Present tense itu yang kegiatan yang sering kita ulang-ulang atau yang kita lakukan pada saat ini. Nah, rumusnya yaitu subject plus can plus verb 1 itu untuk yang positif. Nah, jadi contohnya tuh seperti he can run fast. Nah, untuk yang negatif, subject plus can plus not plus verb 1. Contohnya seperti he cannot run fast. Nah, untuk yang interrogatif atau kalimat tanya, rumusnya can plus subject plus verb 1. Nah, the example is, can he run fast? And second, we will discuss about could. Nah, could ini adalah fungsinya sama dengan can. Akan tetapi ada perbedaannya. Kalau could ini digunakan dalam bentuk past tense, yang can tadi digunakan dalam bentuk present tense. Nah, selain itu juga could ini dimaksudkan supaya lebih sopan. Nah, biasanya could ini digunakan untuk berbicara kepada yang lebih tua atau dalam keadaan formal dalam acara-acara tertentu. Now, I will give you some example about could. Nah, ini adalah rumusnya sama seperti tadi. Akan tetapi yang membedakannya adalah subject plus could plus verb 1. Jadi, kalaunya dalam kalimat seperti ini. She could dive into the lake at the deep 5 meters. Nah, jadi dia bisa menyelam di danau dalam kedalaman 5 meter. Nah, akan tetapi ini dalam ranah menceritakan yang sudah lampau, yang sudah terjadi. Nah, untuk yang contoh negatifnya adalah subject, ini rumusnya dulu ya, subject plus could plus not plus verb 1. Nah, the example is, she could not dive into the lake at the deep 5 meters. Yaitu dia perempuan tidak bisa menyelam dalam danau di kedalaman 5 meter. Nah, untuk yang interrogatifnya adalah could plus subject plus verb 1. Jadi, could she dive into the lake at the deep 5 meters? Nah, jadi seperti itu. And the last modal verb adalah be able to. Nah, jadi be able to ini, bentuk ini juga dapat digunakan untuk menyatakan kemampuan, sama seperti can, could tadi. Tapi bedanya kalau be able to ini bisa digunakan untuk dalam present tense dan maupun past tense. Yang membedakannya, jika kita menggunakannya dengan pola present tense, be-nya tuh kita ganti jadi kalau I jadi I am, kalaunya she, he, it jadi is, and kalaunya you, we, they jadi are. Jadi you are atau she is, I am. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau dalam polanya past tense, jadi to be-nya tuh kita ganti was dan were. Jadi kalau yang menggunakan was adalah I, she, he, it. Nah, itu menggunakan was. Kalau yang menggunakan were adalah you, we, they. Jadi seperti I was, she was, he was, atau you were, we were, they were. Jadi yang membedakannya itu cuma dalam to be-nya saja. Jika kalian ingin menggunakan atau membuat
kalimat dalam bentuk present tense, kalian bisa mengganti to be-nya menjadi is, sama are. Nah, kalau kalian ingin mengganti atau membuat dalam pola past tense, kalian bisa menggunakan to be, was, atau were. Well, this is the example of be able tapi dalam pola present tense. Kalau rumusnya itu subject plus be able to plus verb 1. Nah, kalau example in sentence, they are able to win the football match. Jadi, subjeknya itu adalah they, terus to be-nya itu adalah are. Habis itu baru kita tambahkan able to. Verb 1-nya itu adalah win. Jadi, they are able to win the football match. Nah, untuk yang negatifnya, subject plus be plus not plus able to plus verb 1. Nah, this is the example in sentence. They are not able to win the football match. Jadi, kalian sudah tahu kan kalau subjeknya itu adalah they, to be-nya itu adalah are, terus kita tambahkan not, habis itu kita tambahkan able to. Nah, verb 1-nya tadi adalah win. Sisanya adalah kalimat pelengkap atau keterangannya. Nah, the last for the interrogative, be plus subject plus able to plus verb 1. Jadi, are they be able to win the football match? Jadi, kalau dalam interrogatif, be-nya tuh kita pindah ke depan. Nah, ini adalah contoh be able to dalam pola past tense. Jadi, semuanya tuh sama, rumusnya sama, tata cara membuat kalimatnya sama, tapi yang membedakannya itu cuma di to be-nya saja. Kalau tadi they, to be-nya are. Nah, kalau nya di past tense, to be-nya tuh kita ganti jadi were. Jadi, they were able to win the football match. Nah, untuk yang negatifnya, they were not able to win the football match. Untuk yang interrogatifnya, were they be able to win the football match? Now, let's pay attention to the dialogue. Jadi di sini ada dua orang, yaitu Hana dan Wahyu. Good morning, Wahyu. Good morning, Hana. Are you busy today, Wahyu? Not really. Why? I want to ask you a favor. What is it? Can you help me fix my bicycle? Yes, sure, I can. You want me to fix it now? It's okay? Yes, it's okay. Very well, let's fix it. Nah, di sini ada percakapan antara dua orang, yaitu Hana dan Wahyu. Dan si Hana kan meminta bantuan kepada Wahyu dan dia menggunakan expression of capability. Nah, yang mana sih expressionnya? Nah, kan di sini sudah underline, garis bawah, yaitu can you help me fix my bicycle? Terus kata Wahyunya, yes, I can. Nah, itu adalah salah satu contoh expression of capability yang menggunakan can. Nah, itu tadi adalah contoh dari expression of capability yang menggunakan modal verb can. Now, let's pay attention again to dialogue 2. In this dialogue, ada dua orang lagi, yaitu antara Wisnu dan Jonathan. Hi Jonathan, how are you today? Oh, hi Wisnu, I'm fine, thank you. Do you have any planning for tomorrow? No, I haven't. Why? Would you like to going with me to my uncle's house? Of course I would. But can you drive a car? Don't worry, it's easy. I have took a course and got a driving license. But I am not able to drive a big car. It doesn't matter. My car is scary, so you don't need to drive a big car. Yeah. So when will we go? Wait on your home, I will come there tomorrow. Nah, ini tadi adalah percakapan antara dua orang, yaitu antara si Wisnu sama si Jonathan. Nah, si Wisnu ini meminta bantuan kepada Jonathan dengan menggunakan modal verb can, yaitu can you drive a car? And Jonathan menggunakan modal verb able to, yang dia katakan I am not able to drive a big car. Nah, tadi kan Miss sudah menjelaskan bahwa can itu modal verb can digunakan pada saat itu juga. Dan si Jonathan menggunakan able to. Dan dalam percakapan ini, si Jonathan menggunakan able to dalam pola
present tense. Okay, my student, I think enough for my explanation. And if you don't understand, you can ask in our group. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.